Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video rangkuman saya, di mana saya akan meninjau perjalanan mendalam mengenai ekonomi syariah dan perbankan syariah di Indonesia. Dalam 6 bagian sebelumnya, kita telah membahas berbagai topik penting, mulai dari perbedaan ekonomi syariah dan konvensional hingga inisiatif strategis yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Hari ini kita akan merangkum semuanya dalam satu rangkaian yang komprehensif. Mari bersama-sama menggali lebih dalam, memahami konsep, tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangan ekonomi perbankan syariah di Indonesia. Bersiaplah untuk menjelajahi masa depan keuangan yang lebih inklusif, etis dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan implementasinya. Berikut ini penjelasannya yang lebih rinci. Ekonomi konvensional berlandaskan sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan maksimal atau profit maximization. Prinsip dasarnya adalah efisiensi ekonomi dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan akumulasi kapital tanpa batasan regulasi. Tujuan dan orientasi ekonomi syariah, tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan atau falah. Sistem ini menitik beratkan pada kebermanfaatan sosial, pemerataan ekonomi, dan menjaga harmoni antara individu, masyarakat, dan lingkungan. Contohnya, pelaku pasar tradisional yang menggunakan prinsip jujur dalam menimbang dan tidak menaikkan harga di luar batas wajar demi menjaga keseimbangan sosial. Ekonomi konvensional fokus pada akumulasi kekayaan individu dan efisiensi sumber daya. Dalam ekonomi konvensional, keuntungan pribadi seringkali menjadi prioritas utama dibandingkan manfaat sosial. Contohnya, pelaku pasar yang hanya fokus meningkatkan margin keuntungan dengan sedikit memperhatikan dampak sosial dari kebijakan harga. Yang berikutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pasar tradisional ekonomi syariah. Yang pertama, penjual memastikan timbangan akurat dan tidak melakukan penipuan. Yang kedua, transaksi dilakukan secara transparan dengan harga yang adil. Yang ketiga, hubungan antara penjual dan pembeli seringkali lebih personal, menciptakan rasa saling percaya. Yang berikutnya, pasar tradisional ekonomi syariah. Yang pertama, penjual lebih berorientasi pada persaingan harga. Yang kedua, diskon atau promosi dilakukan semata-mata untuk menarik pembeli tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi. Yang ketiga, praktik seperti menaikkan harga barang pokok saat permintaan tinggi lebih sering terjadi. Yang berikutnya, relevansi ekonomi syariah dalam kehidupan modern. Ekonomi syariah semakin relevan dalam kehidupan modern karena yang pertama, menawarkan sistem keuangan yang lebih stabil terutama di tengah krisis global. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang adil dan transparan. Yang ketiga, memberikan solusi atas ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf. Yang berikutnya, tantangan dan peluang. Tantangan ekonomi syariah. Yang pertama, literasi masyarakat yang masih rendah. Kedua, persepsi bahwa ekonomi syariah hanya untuk kalangan muslim. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung seperti edukasi dan teknologi. Peluang ekonomi syariah. Yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk muslim yang signifikan di dunia, terutama di Indonesia. Yang kedua, dukungan regulasi dari pemerintah yang semakin kuat. Yang ketiga, permintaan yang meningkat terhadap produk halal dan keuangan syariah. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah menawarkan alternatif sistem yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan dibandingkan ekonomi konvensional yang fokus pada keuntungan semata. Yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia.
Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah. Sistem ini didesain untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan aktivitas yang tidak halal. Berikut adalah rincian praktik dan relevansinya di Indonesia. Yang pertama, prinsip utama perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, mudharabah atau bagi hasil. Bank bertindak sebagai pemodal sementara nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan jika rugi, bank menanggung seluruhnya kecuali karena kelalaian nasabah. Contohnya, pembiayaan usaha kecil atau mikro. Yang kedua, musyarakah atau kemitraan usaha. Bank dan nasabah bersama-sama memberikan modal untuk menjalankan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Contohnya, kerjasama dalam proyek pembangunan. Yang ketiga, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Contohnya, pembelian kendaraan atau rumah melalui pembiayaan syariah. Yang keempat, ijarah atau sewa-menyewa. Bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah seperti kendaraan atau properti dengan pembayaran sewa selama periode tertentu. Contohnya, leasing kendaraan secara syariah. Yang berikutnya, produk perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, yang pertama, tabungan syariah. Dana nasabah dikelola dengan prinsip syariah dan bebas riba. Yang kedua, giro syariah, fasilitas untuk transaksi keuangan sehari-hari dengan prinsip wadiah atau titipan atau mudharabah. Deposito syariah, investasi dana dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan syariah, yaitu kredit usaha atau konsumsi tanpa bunga. Yang berikutnya yaitu keunggulan perbankan syariah. Yang pertama, bebas riba dan gharar. Transaksi dalam perbankan syariah dilakukan secara transparan dan adil. Yang kedua, keuntungan bersama. Pola bagi hasil menciptakan keadilan antara bank dan nasabah. Yang ketiga, memberikan dampak sosial positif. Pembiayaan syariah sering mendukung UMKM dan sektor produktif lainnya. Yang berikutnya, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Ada yang pertama, literasi keuangan syariah yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Yang kedua, kompetisi dengan perbankan konvensional. Bank konvensional seringkali memiliki produk dengan suku bunga kompetitifnya yang menarik nasabah. Yang ketiga, kurangnya inovasi teknologi. Perbankan syariah masih tertinggal dalam adopsi teknologi dibandingkan perbankan konvensional. Yang berikutnya, peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, ada penduduk muslim yang besar. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, potensi pasar bagi perbankan syariah sangat besar. Yang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah terus memperkuat regulasi untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah seperti roadmap keuangan syariah dari 2021 hingga 2025. Yang ketiga, permintaan produk halal yang meningkat. Kebutuhan akan produk halal di berbagai sektor termasuk keuangan semakin tinggi. Peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi. Perbankan syariah memiliki kontribusi besar dalam membangun ekonomi, terutama yang pertama, memberdayakan sektor UMKM melalui pembiayaan yang adil. Yang kedua, mendukung pembangunan infrastruktur halal. Yang ketiga, memperkuat inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Dengan pertumbuhan yang konsisten, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Yang berikutnya, optimalisasi infrastruktur industri syariah di Indonesia. Optimalisasi infrastruktur industri syariah di Indonesia adalah salah satu langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Infrastruktur ini mencakup berbagai aspek seperti teknologi, regulasi, pendidikan, dan kolaborasi antara berbagai pihak. Berikut adalah pembahasannya yang lebih rinci.
Yang pertama, pentingnya infrastruktur dalam industri syariah. Infrastruktur yang kuat menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tanpa infrastruktur yang memadai, industri syariah akan kesulitan untuk bersaing dengan sistem konvensional yang lebih mapan. Infrastruktur mencangkup tidak hanya fisik seperti fasilitas keuangan, tetapi juga non-fisik seperti regulasi, teknologi, dan ekosistem pendukung. Yang berikutnya, jenis infrastruktur yang dibutuhkan. Yang pertama, ada infrastruktur teknologi. Digital banking syariah. Adopsi teknologi digital dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Contohnya, kehadiran aplikasi mobile banking syariah yang memudahkan transaksi berbasis prinsip syariah. Fintech syariah. Teknologi keuangan berbasis syariah yang mendukung pembiayaan mikro, pembayaran halal, dan crowdfunding berbasis syariah. Contohnya, platform fintech syariah yang menghubungkan investor dengan UMKM berbasis bagi hasil. Yang kedua, infrastruktur hukum dan regulasi. Regulasi yang jelas dan mendukung menjadi fondasi utama untuk mengembangkan industri syariah. Contohnya, Undang-Undang Perbankan Syariah, Regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang keuangan syariah, dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Harmonisasi regulasi antara lembaga pemerintah untuk memastikan implementasi prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, infrastruktur pendidikan dan literasi. Edukasi masyarakat. Meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah sehingga mereka memahami manfaat dan perbedaannya dibandingkan sistem konvensional. Contohnya, program literasi keuangan syariah yang digalakkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Yang kedua, pelatihan SDM, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan ekonomi syariah seperti bankir syariah, auditor syariah, dan konsultan halal. Yang keempat, infrastruktur ekosistem halal. Mengintegrasikan sektor-sektor industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata, dan keuangan syariah untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Membangun kawasan industri halal sebagai pusat pengembangan produk-produk berbasis syariah. Yang ketiga, peran pemerintah dan swasta. Pemerintah yang pertama menyediakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri syariah. Yang kedua, memberikan insentif kepada perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi syariah. Yang ketiga, memfasilitasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung keuangan syariah. Yang berikutnya, swasta. Yang pertama ada berinvestasi dalam teknologi dan inovasi produk syariah. Yang kedua, membuka peluang kerjasama dengan pemerintah dan lembaga syariah untuk menciptakan solusi yang inklusif. Yang keempat, tantangan optimalisasi infrastruktur syariah. Yang pertama ada keterbatasan teknologi. Masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya digital. Yang kedua, kurangnya SDM kompeten. Tidak semua lembaga memiliki tenaga kerja yang memahami prinsip syariah secara mendalam. Yang ketiga, minimnya kolaborasi. Belum terintegrasinya sektor-sektor industri halal dalam satu ekosistem yang kuat. Yang berikutnya, peluang pengembangan infrastruktur syariah di Indonesia. Yang pertama, ada populasi muslim terbesar. Jadi Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dengan mayoritas penduduk muslim. Yang kedua, dukungan global. Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam perkembangan ekonomi syariah global. Yang ketiga, inisiatif pemerintah. Program seperti Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI 2021-2024 menjadi pendorong utama pengembangan infrastruktur syariah. Yang berikutnya, contoh optimalisasi infrastruktur yang sukses. Yang pertama ada pengembangan fintech syariah. Platform seperti Amanah dan Etis yang mendukung pembiayaan berbasis syariah telah berhasil memberikan akses pembiayaan kepada UMKM. Yang kedua, kawasan industri halal. Pembentukan kawasan khusus untuk produk halal seperti Halal Industri Park di Jawa Timur. Yang berikutnya, inisiatif Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagai bank syariah terbesar, BSI memanfaatkan teknologi dan memperluas jangkauan layanan untuk mendukung ekosistem syariah. Kesimpulannya, optimalisasi infrastruktur industri syariah di Indonesia membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dengan penguatan teknologi, regulasi, pendidikan, dan ekosistem halal, industri syariah dapat menjadi motor penggerakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang berikutnya, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Tanpa dukungan mereka, sulit bagi perbankan syariah untuk berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional yang lebih mapan. Berikut adalah pembahasan lengkapnya. Yang pertama, peran lembaga pendukung syariah dalam perbankan syariah. Yang pertama ada Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Fungsi utamanya, DSN MUI bertugas menetapkan fatwa yang menjadi pedoman operasional perbankan dan produk keuangan syariah. Fatwa ini memastikan setiap produk atau layanan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, fatwa tentang akad, murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Relevansinya, DSN MUI menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah bebas dari unsur riba, gharar, dan my-share. Yang berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsi utamanya sebagai pengawas dan regulator industri jasa keuangan termasuk perbankan syariah. OJK bertanggung jawab memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah. Contohnya, regulasi terkait permodalan bank syariah dan tata kelola yang baik atau good governance. Peran dalam literasi keuangan syariah. OJK juga aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui program edukasi keuangan syariah. Yang ketiga, Bank Indonesia atau BI. Fungsi utamanya, meskipun pengawasan perbankan telah dialihkan ke OJK, BI tetap memainkan peran penting dalam yang pertama, kebijakan moneter berbasis syariah. Yang kedua, sistem pembayaran syariah. Yang ketiga, pengembangan pasar keuangan syariah seperti sukuk dan wakaf produktif. Program inisiatif. BI mendorong inklusi keuangan syariah melalui program seperti Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR. Yang berikutnya, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Fungsi utamanya mengelola dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS untuk mendukung pengembangan ekonomi umat, termasuk pembiayaan mikro syariah. Contohnya program pemberdayaan UMKM berbasis syariah, berbasis zakat. Yang berikutnya, peran industri pendukung dalam perbankan syariah. Yang pertama ada industri asuransi syariah atau takaful. Fungsi utamanya, asuransi syariah melindungi risiko finansial nasabah sesuai prinsip syariah dengan akad tabaru atau tolong-menolong. Contohnya, produk takaful keluarga atau kesehatan yang sering diintegrasikan dengan pembiayaan bank syariah. Kontribusinya memberikan rasa aman bagi nasabah yang menggunakan layanan perbankan syariah. Yang kedua, fintech syariah. Fungsi utamanya, teknologi keuangan berbasis syariah mendukung layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, dan pembayaran. Contohnya, crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM. Keunggulannya, mempermudah akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat di daerah terpencil. Yang ketiga, pasar modal syariah. Fungsi utamanya sebagai platform investasi berbasis syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen seperti saham syariah dan sukuk. Contohnya, sukuk negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Relevansinya, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi halal bagi masyarakat. Yang keempat, industri halal. Fungsi utamanya, industri halal termasuk makanan, kosmetik, dan pariwisata halal menjadi pelengkap ekosistem perbankan syariah. Contohnya, pendanaan untuk sertifikasi halal melalui skema pembiayaan syariah. Yang berikutnya, kolaborasi antara lembaga dan industri pendukung. Harmonisasi regulasi. Kolaborasi antara OJK, DSN MUI, dan BI untuk memastikan regulasi mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Pengembangan SDM. Lembaga pendidikan dan industri bekerja sama untuk melatih tenaga profesional di bidang perbankan syariah. Inovasi produk dan layanan. Kolaborasi dengan fintech dan asuransi syariah untuk menciptakan produk keuangan yang inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang berikutnya, tantangan dalam pengembangan lembaga dan industri pendukung. Yang pertama, ada kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat produk syariah. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang terbatas. Beberapa lembaga masih tertinggal dalam adopsi teknologi.
Yang ketiga, kolaborasi yang belum maksimal. Sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan industri pendukung masih perlu ditingkatkan. Berikutnya, potensi pengembangan di masa depan. Integrasi ekosistem halal mengintegrasikan industri halal dengan perbankan syariah untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang utuh. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan syariah. Edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat layanan syariah. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi layanan perbankan syariah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kesimpulannya, lembaga dan industri pendukung adalah motor penggerak utama dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan kolaborasi yang lebih erat, inovasi teknologi, dan dukungan regulasi yang kuat, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama, sebelum kehadiran OJK, peran Bank Indonesia. Yang pertama ada pengawasan dan regulasi perbankan. Jadi BI bertugas mengawasi operasional bank termasuk perbankan syariah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, kebijakan moneter dan sistem pembayaran. BI mengelola kebijakan moneter seperti suku bunga dan inflasi serta sistem pembayaran. Yang ketiga, pengembangan perbankan syariah. BI memimpin pengembangan perbankan syariah termasuk mendorong literasi keuangan syariah dan pengembangan produk-produk berbasis syariah. Yang berikutnya, kehadiran OJK dan perubahan peran BI. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke OJK. Transformasi ini menciptakan pembagian tugas yang lebih terfokus antara kedua lembaga, yaitu yang pertama OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, yaitu memastikan kesehatan dan stabilitas lembaga keuangan secara individu. Yang berikutnya BI yaitu berfokus pada pengawasan makroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang berikutnya yaitu peran baru Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Yang pertama, ada kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi makro. Fungsi utamanya itu BI tetap bertanggung jawab mengelola kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan relevansi untuk perbankan syariah yaitu kebijakan BI seperti penetapan suku bunga syariah atau Islamic benchmark rate memengaruhi kinerja perbankan syariah. Yang kedua yaitu sistem pembayaran dan digitalisasi keuangan. Jadi pengelolaan sistem pembayaran yaitu BI memastikan sistem pembayaran termasuk pembayaran syariah berjalan aman dan efisien. Contohnya peluncuran KRIS syariah untuk mendukung transaksi digital berbasis syariah. Yang berikutnya mendorong digitalisasi. BI aktif mendorong digitalisasi layanan keuangan syariah untuk memperluas akses masyarakat. Yang ketiga, pengembangan pasar keuangan syariah. Yang pertama yaitu dukungan terhadap pasar sukuk, yaitu BI berperan aktif dalam pengembangan pasar sukuk baik di dalam negeri maupun internasional. Yang berikutnya wakaf produktif dan instrumen keuangan sosial, yaitu mendukung pengelolaan wakaf produktif melalui pengembangan instrumen keuangan syariah. Yang keempat, edukasi dan literasi keuangan syariah. Yang pertama ada program edukasi, yaitu BI terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip keuangan syariah. Contohnya Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Kolaborasi dengan akademisi dan industri. Jadi BI bermitra dengan lembaga pendidikan dan industri untuk mengembangkan SDM di sektor keuangan syariah. Yang kelima ya, kerjasama internasional. Pengembangan ekonomi syariah global. Jadi BI aktif terlibat dalam organisasi internasional untuk mempromosikan ekonomi syariah seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB, dan memperluas pasar keuangan syariah yaitu memperluas akses dan integrasi pasar keuangan syariah Indonesia di tingkat global. Yang berikutnya yaitu tantangan dan peluang. Yang pertama tantangan. Yang pertama itu koordinasi dengan OJK.
Jadi memastikan sinergi yang optimal antara kebijakan makroprudensial BI dan pengawasan mikroprudensial OJK. Yang kedua, dukungan pemerintah. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI memberikan landasan strategis untuk mendorong pengembangan sektor syariah. Yang ketiga, tren global ekonomi syariah. Minat global terhadap produk keuangan syariah terus meningkat, membuka peluang kerja sama internasional. Yang berikutnya, contoh implementasi transformasi peran BI. Yang pertama ada Kris Syariah, inovasi dalam sistem pembayaran digital berbasis syariah yang memudahkan transaksi bagi pelaku UMKM. Yang kedua, penerbitan sukuk BI. Jadi mendorong pengembangan pasar sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang liquid. Yang ketiga, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR. Jadi ini adalah ajang tahunan untuk mempromosikan produk dan layanan keuangan syariah serta meningkatkan literasi masyarakat. Jadi kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menunjukkan fokus yang lebih terarah pada stabilitas sistem keuangan makro dan pengembangan ekonomi syariah. Dengan peran barunya, BI tetap menjadi aktor kunci dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah melalui inovasi, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang terakhir, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi Bank Indonesia atau BI memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, BI meluncurkan berbagai inisiatif yang mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah, meningkatkan literasi masyarakat, dan memperkuat daya saing perbankan syariah. Berikut adalah pembahasan lengkapnya. Yang pertama, mengapa Bank Indonesia mendorong perbankan syariah? Yang pertama, ada populasi muslim yang besar. Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia yang menjadi potensi besar untuk perbankan syariah. Yang kedua, permintaan terhadap produk halal dan syariah. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, stabilitas dan inklusi keuangan. Perbankan syariah berperan dalam mendukung inklusi keuangan dan menciptakan stabilitas sistem keuangan berbasis etika. Kesimpulannya, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai inisiatif strategis. Dengan pengembangan infrastruktur, literasi, inovasi digital, dan kolaborasi yang erat, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian nasional ini. Demikian rangkuman dari perjalanan saya membahas ekonomi syariah dan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Tantangan memang ada, tetapi dengan kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan kompetitif. Semoga video ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.